Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Rahman. Saya berasal dari SMPN 1 Kota Solo dan sebagai murid siswa kelas 9, saya akan membuat video mengenai alat miniatur yang menggunakan prinsip tekanan. Simak video. Untuk yang pertama, kalian memerlukan kardus. Kalian akan membuat sebuah pola yang dimana nanti kalian bisa menggunakan penggaris dengan pensil untuk membuat polanya seimbang. Sesudah kalian memotong kardus, kalian bisa membuatnya dengan pola seperti ini. Untuk ukurannya ini saya memakai ukuran 4 x 26 cm dan yang ini 4 x 20 cm. Dan kalian bisa memotongnya sesuai dengan selera kalian sendiri. Untuk selanjutnya, pada potongan kardus yang panjang, kalian bisa membuat dua celah lubang seperti dua ini. Nah, dimana dua celah lubang ini yang akan menghubungkan antara potongan yang besar dan yang kecil. Masukkan lidi pada lubang yang paling ujung. Lalu sambungkan dengan lubang yang paling ujung potongan kardus yang sama. Jika sudah jadi seperti ini, bisa kalian potong lidinya. Jika sudah, kalian akan melihat bahwa lidinya akan sesuai dengan panjang potongan kardus. Jika sudah seperti ini, kalian bisa menambahkan lem agar lidinya tetap kokoh. Sini saya menggunakan lem Cina. Jadi untuk menggunakannya hati-hati dan jangan sampai terkena tangan. Jika sudah, lem akan kokoh seperti yang kalian lihat. Langkah selanjutnya, kalian bisa masukkan lidi kembali ke sisi yang sebelah sini, lubang yang sebelah sini. Jika kalian sudah masukkan lidi pada lubang yang satunya, kalian bisa menambahkan lem lagi agar lidinya tetap kokoh. Kalian bisa memotong lidinya sekecil ini agar ukurannya bisa pas dengan potongan kardus. Jika sudah seperti ini, kalian bisa menambahkan lem agar lidinya tetap kokoh.
Lalu akan menjadi seperti ini. Kalian akan memasukkan potongan kardus yang berukuran 4 x 20 cm. Langkah selanjutnya kalian bisa memasukkan ini ke dalam lidi ini. Agar dia bisa erat, kalian tambahkan sedikit potongan kardus. Jika sudah seperti ini, kalian menggunakan lem Cina. Dan saya memperingatkan lagi, hati-hati menggunakan lem Cina karena berbahaya untuk tangan. Jika sudah, kalian bisa lihat ini lidinya sangat kokoh, dan jika ini digerakkan akan bisa menjadi seperti ini, yang dimana nanti bagian ini kita akan meletakkan setengah robotnya pada bagian ini. Jika sudah, kalian bisa masukkan lidi pada lubang ini, lalu kalian potong agar sesuai dengan potongan kardus. Setelah ini dimasukkan, kalian bisa memasukkan yang potongan kardus yang seperti ini. Yang dimana ini akan menjadi sebagai penyangga. Jika sudah seperti ini, kalian bisa menambahkan sedikit potongan kecil kardus berbentuk persegi sebagai penyempurnaan bentuknya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa menggunakan lem Cina sebagai perekat.
maka akan jadilah seperti ini. Jika posisinya sudah seperti ini, kalian bisa menggunakan lem banteng atau lem tembak untuk menempelkan ini pada bagian ini. Diamkan selama beberapa menit agar lemnya bisa menempel dengan sempurna. Jika lem sudah menempel dengan erat, maka akan seperti ini bentuknya. Jika sudah pada bagian ini, kita selanjutnya memerlukan jarum suntik yang kemudian kita akan membolongi bagian tengahnya. Membolongi bagian tengahnya bisa menggunakan paku yang dipanaskan lalu ditusukkan ke ini. Jika karena menggunakan api, sebaiknya diperhatikan oleh orang tua. Selanjutnya kita akan memakai yang namanya stem. Ini yang akan kita eratkan pada suntikan agar dia bisa menempel ke sini dan bisa membuat dia bisa bergerak sesuai dengan arahan yang kita tekan suntiknya. Kita membutuhkan 2 klem yang dimana nanti yang klem satu ini akan kita masukkan ke sini, lalu ini sebagai untuk masuknya jarum suntik seperti ini. Nanti tinggal kalian paskan saja dengan ukuran jarum suntiknya. Lalu kalian setelah membuat yang seperti ini, kalian harus masukkan klem satu lagi ke sini. Lalu tinggal kalian bulatkan lagi untuk memasukkan lidi. Kalau misalkan ukuran lidi itu pasti memiliki ukuran kecil, jadi kemungkinan bentuknya akan seperti ini. Yang satu klem pada suntik, yang satu klem pada lidi. Di sini kita membuat celah agar lidinya bisa masuk. Selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian ini yang dimana nanti kita akan menghubungkannya dengan suntik yang sudah kita klem. Selanjutnya kalian masukkan lidi ke dalam lubang yang telah kalian buat tadi. Usahakan klem yang di bawah ini, klem yang ini berada di bawah ya, sebagai peletak lidi yang untuk bagian yang ini nanti.
lidinya harus dimasukkan ke lubang pada suntikan yang telah kita panaskan dengan paku tadi. Setelah bentukannya begini, sedang seperti saya katakan, lem yang ini harus berada di bawah karena akan kita masukkan paku ke dalam bagian yang lubang ini. Usahakan dia mengenai perkenaan yang tepat ya. Jika sudah, kita hanya tinggal memotong lidinya agar sesuai dengan potongan kardus, dan seperti inilah bentukannya dari arah depan. Yang dimana nanti jika kita menggunakan selang dan mengisi air ke selang tersebut akan menciptakan gaya pada ini yang membuat ininya akan bergerak, yang membuat seperti dengan tangan robot. Jika sudah seperti ini bentukannya, kita bisa membuat sebuah persegi. Misalkan maksimal dibuat agak luas agar dia ini kuat. Untuk menggabungkannya kita menggunakan lem Cina. Jika sudah melekat seperti ini, kita bisa melobangi bagian ini, yang dimana nanti kita akan memasukkan sebuah tali, lalu di bawah ini terdapat sebuah persegi seperti ini, yang dimana nanti kita bisa meletakkan suatu barang atau semacamnya, dan kita menggunakan sistem tekanan hidrolik dan dia akan bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian ini. Usahakan lubang berada di tengah dan tidak terlalu di tepi. Baiklah, di sini sudah saya lubangi. Langkah selanjutnya, kalian bisa memasukkan tali pada bagian ini, lalu bisa kalian ikatkan tali tersebut pada bagian ini. Mungkin dari contohnya bisa kalian lihat bagaimana hasilnya nanti. Langkah selanjutnya, kalian bisa membuat seperti ini. Kalian cuma membutuhkan 2 suntikan yang tidak ada jarumnya. Lalu kalian membutuhkan sebuah selang, yang dimana nanti selang ini akan menghubungkan antara tekanan air pada suntikan yang satu pada yang kedua. Dia akan menghasilkan gaya gerak gaya gerak ke atas dan ke bawah. Untuk agar bisa
menyalurkan, usahakan pada saluran ini kalian menyumbatnya pada bagian ini dengan lem atau dengan apapun, asalkan tidak ada ruang, karena jika masih longgar airnya akan keluar dari sini, dan begitupun sebaliknya. Jika sudah seperti ini, kalian akan bisa membuat gaya pada kedua alat ini. Lihat, dia bergeser dari arah ke sini lalu ke sini. Ini menandakan bahwa tekanan pada gaya suntikan ini bisa diteruskan kepada gaya tekanan di suntikan yang di sebelah. Ini bisa kita gunakan sebagai media penggerak miniatur dengan konsep tekanan hidrostatis. Langkah selanjutnya kalian bisa membuat seperti ini, yang dimana kalian cukup menggunakan tusuk sate ataupun tusuk sumpit, lalu kalian menggunakan tali dan membuat seperti timbangan seperti ini. Untuk saran saya, karena membuat timbangan ini harus seimbang, jadi kalian harus bisa membuat ikatan tali yang bagus agar benda ini bisa seimbang. Jika kalian kurang berprofesional untuk membuat mengikat talinya, kalian bisa minta bantuan orang dewasa atau orang tua. Baiklah, alat yang kita buat telah siap. Mari kita tes bagaimana hasilnya. Di sini alatnya dapat kita lihat, dia memberikan tekanan pada suntikan yang satu ke suntikan yang kedua. Ini merupakan teknik penerapan hukum Pascal yang dimana fluida akan memberikan tekanan pada ruang tertutup dan memberikannya ke segala arah dengan jumlah yang sama besar. Sekian video alat miniatur mengenai prinsip tekanan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.